Kamu bisa pakai kamarku. Kamar terbesar dan ada kamar mandinya. Kamu akan tidur di mana? Aku akan tidur di sofa. Sebetulnya ada 3 kamar di apartemenku untuk si kembar jika mereka menginap. Tapi itu jarang. Ada kamar tamu juga. Tapi aku memilih tidur di sofa, jawab Mark dengan suara sedikit manja, karena tentu dia senang. Akhirnya Emily mau menginap di apartemennya bila gadis itu datang ke England. Karena di sanalah kamu sering menghabiskan waktu jika kebetulan sedang di rumah. Hahaha. Emily meneruskan ucapan Mark dengan sedikit terbahak. Aku senang sofaku karena ada TV di depannya. Ya, I know. Kamu adalah pria sofa dan TV. Emily masih meledek lagi. Ya, aku selalu cinta my sofa dan my TV. Suara Mark terdengar tak bergairah. Dan itu sengaja. Sayangnya, Emily tak tahu itu. Tapi dia sengaja melakukan itu. Membuat Mark sedikit kecewa. And how about me? There is TV in your bedroom? Tidak ada TV di kamarku. Kamu harus keluar jika mau menonton bersamaku. Ah, baiklah. Pasti aku akan benahi dulu koper-koperku. Kemudian aku mandi, pakai baju piyama hangat. Kemudian aku keluar kamar dan menemui kamu menonton TV, meski hanya sebentar. Kalau begitu, aku akan membuat teh hangat untuk kita berdua. Harus. Aku juga tidak menolak jika ada biskuit keju. Kemudian, aku akan menemanimu sampai tertidur. Jangan khawatir, nanti aku bangunkan kamu. Mengapa kamu tidak menggendong aku? Membawa aku kembali ke dalam kamar. Mungkin setelah kamu rebahkan aku di ranjang hangatmu, aku justru memeluk kamu dan tak mau ditinggal. Beberapa detik, tak ada sahutan. Sweetheart, can you open camera please? I just want to see your face. Mark tiba-tiba meminta gadis itu membuka kameranya. No, kita bicara di telepon saja. Aku sedang malas video call. Make upku sedang tak rapi. Emily menolak. Okay. That a bit weird. Biasanya kamu tak keberatan meski kamu belum mandi. Tapi aku malu. I don't mind. Aku tidak keberatan melihat wajahmu dalam keadaan apapun. Ujar pria itu sedikit merayu dan memohon pada nada suaranya. Jangan sekarang sayang, aku malu. Aku sama sekali belum mandi. Emily beralasan. Baiklah, tidak apa-apa. Hanya saja ini sedikit aneh. Biasanya kamu tidak keberatan kita saling video call meski belum mandi. I don't know. Saat ini aku hanya sedang malas. Kamu mau kita nyambung obrolannya yang tadi ya? Sure, tentu saja. Aku penasaran dengan bagian itu. Setelah kamu peluk aku, selanjutnya apa? Aku tidak tahu. Kali ini gantian Mark yang memancing Emily dengan pertanyaan itu.
Sebetulnya dia kecewa karena Emily menolak membuka kameranya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Yang pasti, aku senang dengan pria good looking seperti kamu. Apalagi jika kamu habis bercukur. Oh Lord, aku senang pria dengan rahang yang kokoh dan habis bercukur. Mungkin jemari tangan ini akan mengelus-ngelusnya, mencium pelipismu, mencium lembut pipi dan rahang kokoh itu. Aku akan membuka kancing bajumu. Tanganku tak akan berhenti memainkan dada bidangmu, bulu-bulu coklat kepirangan yang tumbuh di dadamu. Oh, I don't know. Mungkin aku akan sedikit menggila. Emily mulai bicara sedikit liar, sengaja. Dan setelah sepanjang itu Emily bicara, pria di ujung sana sama sekali tak bicara apa-apa. Pria itu berusaha menahan nafas sedemikian rupa. And why you are so silent? Kamu akan menciumku kan? Because mataku pasti akan terpejam. Aku akan membiarkan bibirmu menciumku kemudian. Emily bicara lagi, membuat Mark di sana sedikit menggila dengan imajinasinya. Darling, aku merasakan udara panas di sini. Kamu sedang apa sekarang? Can I see your face, please? Sekarang. Aku harus melihat wajahmu. Mark tiba-tiba setengah memaksa kembali meminta Emily membuka video pada kameranya hingga dia bisa melihat wajah manis Emily pagi ini. Aku sibuk, jawab Emily. Tentu saja itu tambah membuat Mark penasaran. Doing what? Kamu tidak sibuk? I know, kamu pasti tidak sedang sibuk. Aku rasa kamu trauma video call kita terakhir. I'm sorry. Waktu itu aku tak sengaja. No, bukan itu. Video call terakhir kita ketika kamu tak mengenakan apapun. Well, aku sedikit suka meski aku malu dan kaget karena tak terbiasa melihatnya. I'm so sorry. Waktu itu aku benar-benar tak sengaja. No, it's okay. Saat ini aku tidak bisa video call bukan karena itu. Hanya saja saat ini aku sibuk. Sebentar lagi aku mau berangkat. Doing what? Kamu mau kemana? Aku sedang bersiap-siap ke bandara. Aku tidak mengerti. Aku mau pergi. Pergi kemana? Ke tempat yang jauh sekali. Excuse me, I don't understand. Lalu tiba-tiba telepon itu dimatikan Emily. Mark sebetulnya sedikit bingung. Emily bilang bahwa dia belum mandi dan memakai make up. Tetapi beberapa detik kemudian Emily malah bilang mau pergi. Mark sempat berpikir sambil menghibur diri beberapa saat. Mungkin Emily memang benar-benar akan mandi dan benar-benar sibuk. Entah apa yang sedang Emily lakukan di seberang benua sana. Yang pasti, Mark mendadak tak bersemangat.
Hari masih pagi, dan ujung pembicaraan mereka tidak bagus. Saluran teleponnya mati mendadak. Pagi yang akan membuat pria ini moody. Padahal tadi pembicaraan mereka begitu hot, setidaknya untuk Mark. Sudah lebih dari 2 menit dan Emily tidak bisa dihubungi kembali. Mark sedikit kecewa, sungguh. Mark bersiap-siap bangun dari tempat tidurnya kala telepon selulernya berbunyi. Emily menghubunginya kembali. Kali ini dengan panggilan video kamera yang minta dibuka. Tentu saja Mark merespons dengan cepat. Kamera lalu terbuka dan mereka sudah terhubung. Seorang wanita nampak sudah cantik dengan riasan wajahnya. Sudah pasti itu Emily. Tas dan koper-koper diperlihatkan, juga selembar kertas tiket. Wanita itu nampak segar dan tersenyum manis dengan wajah cantiknya yang nampak bahagia. "Kamu mau kemana dengan dandanan secantik itu?" Pria yang pura-pura tetap senyum itu bertanya dengan intonasi suara setenang mungkin demi menyembunyikan rasa ingin tahunya. "Aku mau terbang." "Kemana?" "Ketemu kamu." Emily menjawab dengan tenang, mencoba melihat ekspresi wajah si pria dari layar ponselnya. Kamu menggoda aku?" "No, aku serius. Aku tidak menggoda kamu. Aku memang akan terbang." "Kemana?" ulang Mark. "Ke London, menemui kamu." "What? Today?" "Yap, aku akan terbang hari ini." "How? Why? Kamu tidak bilang apa-apa sejak kemarin." "Sengaja. Aku memang bikin kejutan untuk kamu. Sebetulnya sejak 3 bulan yang lalu aku sudah urus semuanya. Temanku bantu bikin sponsor letter dan my office juga bantu. Lalu my sister juga kasih pinjam aku sedikit uang untuk mengendap di tabungan. Mengapa kamu tidak bilang? How come? Setidaknya aku bisa bantu untuk tiket." "No, it's okay. Temanku banyak bantu juga. Kamu tahu Via kan? Dia carikan aku tiket murah. So, aku bisa dapatkan tiket pesawat dengan fantastic price. Semuanya serba mudah. Aku tidak bilang kamu supaya kamu tidak kecewa andaikan aku tidak jadi berangkat." Dengan suara manja dan wajah penuh senyum, wanita penyuka segala ramuan herbal itu menjelaskan semuanya dengan nada suara tenang. "Akhirnya kamu akan berangkat juga? My God, ini bukan April Mop kan? Ini masih bulan Januari, darling." "No, Mark, ini bukan April Mop. Aku tidak sedang mengerjai kamu. Aku tidak bohong. Aku akan terbang untuk menemui kamu." Aku masih tak percaya. "Let me see your ticket again." "Show me, darling." Lalu, tak sabar, pria di layar HP nampak meneliti dengan serius selembar tiket elektronik dan mencatat angka-angka dan nomor-nomor di lembar tiket. "Oke, from Jakarta, kamu akan terbang selama 9 jam. Transit di Dubai 4 jam. Kemudian kamu akan terbang selama 6 jam, lalu mendarat di Bandara Heathrow." "I know. Kamu senang aku akan datang?" "Aku senang. Hanya saja aku masih syok. Kamu kasih aku kejutan." "It is just too good to be true."
Melalui layar kaca, mereka saling menatap. Emily melihat Mark tersenyum manis ke arahnya. Mimik wajahnya masih tampak terkejut. Tetapi Emily yakin Mark pasti sedang bahagia menanti kedatangannya. Nantikan the next chapter, chapter 2, London, Here I Come.